عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Para hadirin jamaah salat Zuhur Masjidil Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diringankan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada detik ini hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kesehatan kita semuanya senantiasa untuk selalu beristiqomah jalan Allah Maha ya Rabbal Alamin. Hadirin untuk sholat zuhur yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan rutinitas kajian zuhur Masjidil Islam pekan keempat hari ini, yang seharusnya beliau Kiai Usman Ahmad pada kesempatan yang mulia ini beliau berhalangan hadir. Alhamdulillah beberapa hari ini telah dibatalkan oleh Ustaz Ulum, Ustaz Subhan dan saya pribadi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mari kita manfaatkan untuk i'tikaf di rumah Allah ini sembari kita raya-raya menikmati syukur kita yang Allah berikan kepada kita sambil mendengarkan begitu hadis atau kisah-kisah dari Rasul Muhammad SAW, dan mudah-mudahan apapun itu bisa menjadikan motivasi atau sebagai amal bekal kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang bersalah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman melalui lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan Allah itu cinta kepada tiga golongan. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih cinta lagi dari tiga golongan. Ini adalah para hadirin, ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman melalui sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas hidup bersosial, bermuamalah, dan ada dua muamalah. Yang pertama adalah muamalah ma'allah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah muamalah ma'an nas, ada hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya, melaksanakan sholat, puasa dan yang lainnya. Ada hubungan muamalah ma'anas, hubungan kita sesama manusia. Di antaranya apa hubungan kita sesama manusia di sini? Di antaranya adalah berbagi. Berbagi.
mau berderma dan berbagi, berinfak dan yang sebagainya. Ini adalah hubungan dengan manusia yang lain. Maka dengan berbagi ini salah satu adalah suatu dampak yang sangat luar biasa, terutama adalah dampak untuk diri kita dan dampaknya manfaat bagi orang lain. Maka ini adalah sungguh luar biasa. Maka dengan bersedekah, berinfak, ternyata ini juga disebutkan dalam Al-Quran, tidak harus menunggu kaya. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa adalah kita mau berinfak, wa anfiqu alladzina yunfiquna fis sarrati wad dharra. Di antara adalah tanda bagi orang yang bertakwa kepada Allah mau berinfak pada waktu lapang, pada waktu kita sempit. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Dan berbagi, berderma, bersedekah, apalagi para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita punya kemampuan secara ekonomi, kita mampu, Allah berikan kelebihan oleh Allah sebuah harta yang kita miliki, maka kita mau berderma, mau berbagi kepada orang lain, maka ini adalah Allah cinta kepada hamba tersebut. Cinta ini salah satu disebutkannya 3 golongan yang Allah cinta. Di antara yang kedua adalah fakir yang tidak sombong, fakir miskin yang tidak sombong. Cinta Allah, tapi Allah lebih cinta lagi orang yang kaya, banyak harta, tapi tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Maka Allah lebih cinta kepada orang yang fakir yang tidak sombong, tapi Allah lebih cinta kepada orang yang kaya raya, banyak harta dan rezeki, tapi tidak sombong, Pak. Biasanya sombong, Pak. Kita mohon maaf kalau kita mempunyai kelebihan, biasanya itu ada sedikit sifat-sifat sombong. Tidak ngaruh dengan orang kecil itu. Seakan-akan diarui, kamu itu siapa? Itu biasa. Padahal itu para hadirin itu adalah sifatnya syaitan, sifatnya iblis. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang kaya, dermawan, dan tidak sombong di luar biasa. Yang ketiga yang dicintai oleh Allah, pemuda. Seorang pemuda itu yang rajin taklim, bertobat kepada Allah, menjaga sholat jamaah. Pemuda masih muda, Pak. Mohon maaf kepada orang tua, beliau rajin istiqomah beribadah, menjaga sholat jamaah, bertaklim, mencari ilmu, rajin datang masjid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang tua, Pak, yang sudah umurnya berlanjut, Pak, yang rajin istiqomah beribadah kepada Allah, banyak berbaca kepada Allah, Allah cinta, Pak. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada seorang pemuda, yang masih muda, Pak. Anak-anak kita mungkin, tapi dia bertakwa, rajin ibadah, mencari ilmu, majlis taklim, datang ke masjid. Ini adalah Allah cinta. Oleh karena itu, ayo kita didik anak-anak kita agar gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 golongan yang Allah cinta. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau para hadirin melihat umur saya mungkin kira-kira berapa, Pak? Nampaknya nama tua apa masih muda, Pak? Saya melihat para hadirin yang hadir di sini, Masya Allah, sepertinya sudah banyak punya cucu. Maka umur kita yang tidak muda lagi, para hadirin, maka lakukan amalan-amalan. Yang pertama, kalau kita sudah umur 40, Pak, umur kita lagi tidak muda lagi, Pak, maka 1,
Harus kita punya amalan-amalan yang istiqomah untuk menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah mengerjakan suatu amalan yang amalan itu ringan tapi bisa dijangkau, dan itu istiqomah. Itu bukan kita sebagai orang yang sudah tua, Pak. Sudah banyak cucunya mungkin, sudah kemudian 50 ke atas. Karena bagi Rasulullah Muhammad SAW umurnya antara 60 dan 70. Maka orang yang sudah 70 lebih itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umurnya sudah berlanjut, Pak, berusaha mempunyai amalan-amalan yang istiqomah, ringan, bisa dijangkau, dan itu istiqomah. Karena amalan yang utama adalah amalan sedikit, amalan kecil, tapi dilakukan dengan istiqomah. Dibandingkan punya amalan besar, tapi dilakukan tidak istiqomah, tidak konsisten. Maka sedikit, kecil, tapi istiqomah kita lakukan. Ini bekal umur kita yang sudah untuk muda. Yang kedua, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak istighfar, apalagi di bulan Muharram ini, Syahrullah, bulan yang Allah banyak keutamaan dilibatkan oleh Allah. Maka di bulan 10 Muharram ini adalah ada amalan puasa yang terbaik setelah bulan suci Ramadan, yaitu puasa di 10 Muharram. Apa utamaannya? Puasa di bulan 10 Muharram itu dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini adalah keistimewaan, ini adalah kemuliaan bagi umat baginda Rasul Muhammad SAW. Diberikan suatu amalan-amalan, amalan itu sangat luar biasa. Diberikan kepada siapa? Bagi kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu bertobat, punya amalan yang istiqomah, bertobat, dan memperbaiki diri agar kita lebih baik lagi dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 golongan yang Allah cintai dan 3 golongan yang Allah lebih cintai. Dan kita kembali lagi para hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memberikan derma, memberikan rezeki kita sebagai rezeki kita kepada orang lain, jangan menundukkan kami. Ternyata saat kita kekurangan, maka untuk kita mau bersedekah kepada orang lain, Allah lebih cinta. Kalau orang lain sudah biasa, kita berderma 10.000, 50.000, 100.000 sudah biasa. Tapi orang fakir miskin dapat rezeki dia dari panas-panasan, mungkin nyangkut, ngumpulin benda-benda bekas, tapi mau sedikit yang jual, mau untuk mengantarkan kepada orang yang kekurangan. Ini Allah cinta. Allah cinta. Apakah banyak? Pertanyaannya, apakah banyak orang fakir miskin, orang kekurangan yang berderma dan mau berbagikan rezekinya kepada orang lain? Ada. Saya akan menyampaikan kisah, mudah-mudahan memberikan motivasi pada kita, yaitu kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya baginda Rasul Muhammad SAW, sekaligus memantunya baginda Rasul Muhammad SAW, dan cucunya, putranya Ali bin Abi Thalib adalah Hasan Husain. Istrinya adalah Fatimah Husain, dan khotimnya pembantunya yaitu Al-Haris. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kisahnya mudah-mudahan memberikan motivasi pada kita. Suatu ketika satu malam, satu keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kelaparan.
Dalam satu malam lapar, tidak ada makanan satupun. Bagaimana kita punya istri, punya anak, punya pembantu yang harus kita nafkahi, dalam satu malam lapar, tidak ada makanan sedikit pun, satu pun. Akhirnya istrinya Fatimah, ya Rasulullah, kita tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dimakan, lapar Pak. Suatu ketika itu, akhirnya Pak, istrinya Fatimah, ya Rasul, juallah mantan saya ini, juallah mantan saya ini, dan hasilnya nanti untuk membeli makanan untuk kita. Akhirnya dengan berat hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini para hadirin membawa mantannya istrinya Fatimah ke tukang loak. Pergilah pasar, dijual mantan itu. Laku berapa para hadirin? Setelah dijual, laku 60 dirham. 60 dirham. Alhamdulillah, dapat 60 dirham. Itu sudah bekas mantannya Pak, tapi baru bayar 60 dirham. Akhirnya mau pulang, sudah dijual, laku juga pulang. Setelah pulang, ternyata ada salah satu laki-laki, seorang laki-laki ganteng di jalan Pak. Ya Abul Hasan, assalamualaikum. Mengucapkan salam duluan, ya Abul Hasan. Ditawari itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Lalu perkataan itu membawakan tawar. Ditawarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Abul Hasan, assalamualaikum ya Abul Hasan. Apakah engkau mau aku jual unta ini kepada engkau? Ya Abul Hasan. Tentu aku mau. Tuan, tentu aku mau. Tapi saya ini tidak punya uang banyak. Emang mau dijual berapa? Kalau engkau mau ya Abul Hasan, saya jual unta ini kepada engkau. Itu 100 dirham. Ya Allah Tuhan, saya juga punya uang banyak. Ini aja mau jual mantel untuk beli makanan keluargaku. Gak apa-apa, saya jual 100 dirham kepada engkau. Saya izinkan dan bolehkan, boleh dibayar tempo atau bisa menyicil apa. Ya Tuhan, tentu aku mau kalau seperti itu. Aku mau para hadirin. Akhirnya dibawa unta tersebut, dibawa yang telah dijual oleh laki-laki yang ganteng. Setelah berjalan, ketemu lagi satu orang ganteng Pak, mengucapkan salam dan mengucapkan assalamualaikum ya Abul Hasan. Husain dipanggil lagi, ya Abul Hasan, engkau membawa unta, mau dibawa kemana? Boleh nggak saya beli itu unta itu? Loh, memang mau beli berapa? Tawar-menawar, saya langsung beli sekarang, saya tak beli, yaitu 160 dirham. Tadi belinya 100 dirham, tempo diangsur, ditawari lagi, dibeli sama orang laki-laki ganteng. Saya tak beli sekarang, kalau mau saya beli, kamu belinya 100 dirham, saya beli 160 dirham. Untung gak kira-kira Pak? Kalau segitu mau Pak? Akhirnya dijual kepada orang tersebut. Jalanlah lagi mengantongi uang 160 dirham. Pakai untuk berjalan, ketemu lagi orang yang pertama yang ganteng Pak. Ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, ya mana untanya? Dia tadi beli ke saya, yang aku jual ke engkau, mana untanya? Saya jual lagi. Kepada siapa? Kepada orang. Berapa? Saya uang. Berapa? Saya jual 160 dirham. Untung apa enggak Pak? Untung sekali. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, uang yang pertama kali itu dijual 60 dirham dari hasil mantel istrinya yang dijual. Sebelum ketemu dua orang itu, waktu mau pulang itu ketemu orang
sekelompok orang di jalan itu kelaparan Pak. Kelaparan. Dan uang 60 dirham yang mau itu dibawa pulang untuk istrinya beli makanan dikasihkan ke orang. Nah setelah pulang ternyata ketemu orang yang tadi, orang yang menawari onta. Aku mau beli onta gak punya uang, boleh tak dibawa lah kita. Ketemu yang kedua, kalau mau saya bayar sekarang, saya bayar 160 dirham. Makanya dikembalikan lagi sama orang pertama, betul-betul gak punya uang, itu pun dihutangnya, ngutang, diangsur, malah dapat uang 160 dirham dari orang yang kedua. Untung akhirnya pulang, alhamdulillah. Saya menjual mantel 60 dirham, saya kasihkan kepada orang fakir miskin yang sedang kelaparan di jalan, sehingga uangnya habis. Tujuannya menjual 60 dirham untuk keluarga kita, beliau di jalan dikasihkan kepada orang lain. Ternyata ada keajaiban yang aneh tadi, diambil dua orang kaya. Akhirnya membawa 150 dirham itu Pak kepada istrinya, tok, assalamualaikum. Wahai istriku, mana hasilnya jual mantelku? Saya membawa uang 160 dirham. Lah, uang dari mana? Uang tadi saya mantel, saya kasihkan itu gak sampai 150 dirham, itu bekas. Itu jadi 60 dirham dari mana? Ya istriku, di jalan saya kasihkan 60 dirham itu dari hasil mantel. Saya ketemu orang berniaga. Nah, transaksi ada orang-orang saya dan hasil ketemu orang yang kedua mau membayar ontanya 160 dirham. Ya Rasul, saya demi Allah tidak akan memakai uang ini sebelum saya melapor kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah nggak mau makan uang itu, padahal untuknya 10 kali lipat. Ya Abul Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya tidak akan memakan uang ini sebelum saya melapor kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para hadirin, Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah datanglah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya ingin bertanya, saya ada keajaiban dan keanehan kepada diri saya. Tadi saya transaksi beli onta, disuruh yang ngangsur, saya bawa gak punya uang, ada yang membeli 160 dirham. Ya Rasul, itu siapa? Saya yakin yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Ya Rasul, dijawab oleh Baginda Rasul Muhammad SAW, tadi manusia laki-laki yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Yang kedua yang membeli onta kamu 160 dirham itu adalah malaikat Mikail. Dijawab oleh Baginda Rasul Muhammad SAW. Ternyata para hadirin di kisah ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak punya uang, tapi dengan ikhlas ridho karena Allah menjual mantel, seharusnya dibawa pulang untuk beli makan, di jalan melihat orang fakir miskin sekitarlah kapan dikasihkan. Ternyata Allah memberikan jawaban melalui malaikat Jibril dan Mikail, memberikan keajaiban yang sangat luar biasa yang tak terduga. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di kisah ini mari kita berlatih untuk membiasakan untuk bersedekah kapan saja. Ternyata Allah akan memberikan rezeki tak disangka-sangka, dan tentunya pasti ada keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk kita semuanya menjadi hamba yang bermanfaat bagi orang lain. Karena dikatakan kepada Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita punya harta, berikan harta. Kita punya tenaga, berikan tenaga. Apapun itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Allah, panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.